Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuridwan dengan NIM 334233818 dari kelas 3D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah kode program Python yang menggunakan OpenCV yang bertujuan untuk membuat program yang bernama Pongcave. Nah, untuk latar belakangnya sendiri yaitu yang pertama, game modern umumnya masih menggunakan keyboard atau mouse sebagai alat kontrol utama. Kemudian yang kedua, teknologi computer vision memungkinkan pemain mengontrol game dengan menggunakan gerakan tangan tanpa tambahan perangkat. Yang ketiga, oleh karena itu dibuat game pingpong berbasis hand tracking menggunakan Python dan OpenCV untuk menciptakan interaksi permainan yang lebih interaktif serta real time. Kemudian untuk tujuan proyeknya sendiri yaitu yang pertama membuat game Pong interaktif berbasis hand tracking menggunakan Python. Yang kedua, mengimplementasikan teknologi OpenCV dan MediaPipe untuk mendeteksi gerakan tangan secara real time. Kemudian yang ketiga, menciptakan sistem kontrol permainan tanpa keyboard atau mouse menggunakan gestur tangan. Kemudian yang terakhir, menambahkan fitur menu, pilihan tema, serta mode permainan player versus player dan player versus komputer, agar game lebih menarik dan interaktif. Untuk teknologi yang digunakan tersendiri yaitu yang pertama ada Python yang berfungsi sebagai bahasa pemrograman utama untuk membangun game dan logika sistem. Yang kedua ada OpenCV yang digunakan untuk pengolahan citra, akses kamera, dan tampilan visual di dalam game. Yang ketiga yaitu ada CV Zone yang berfungsi untuk mempermudah implementasi hand tracking dan overlay game. Yang keempat yaitu ada MediaPipe yang berfungsi sebagai deteksi tangan dan landmark jari secara real time. Yang terakhir yaitu ada 6PY yang digunakan untuk perhitungan numerik dan pengolahan data posisi objek. Kemudian untuk cara kerjanya sistem sendiri yaitu kamera menangkap deteksi tangan, kemudian sistem membaca posisi tangan yang digunakan untuk menggerakkan pedal di dalam game untuk bergerak ke atas dan ke bawah. Kemudian sistem mendeteksi tabrakan bola, kemudian mengupdate skor dan menampilkan game. Untuk struktur program dan implementasinya sendiri, yaitu yang pertama ada inisialisasi kamera yang berfungsi sebagai mengaktifkan webcam, mengambil video secara real time, dan mengatur resolusi kamera menjadi 1280 kali 720 pixel. Yang berarti ada di bagian sini. Cap sama dengan CV2 video capture dengan resolusi 1280 kali 720. Kemudian yang kedua ada yang digunakan untuk meload aset game, yang digunakan untuk memuat background game, memuat gambar bola, memuat pedal pemain, serta menampilkan aset visual dalam game. Seperti yang dilihat di sini ada background, background game over, kemudian ada ball 1, 2, 3 untuk tema 1, 2, 3 dan ada pemukul 1, 2 dan pemukul 3-nya. Terus ada dari menu awal, play button, exit button, yang kita bisa lihat dari aset-asetnya di sebelah kiri seperti ini. Untuk bola-bolanya, kemudian untuk pemukulnya, kemudian untuk tombol exit button, untuk game over, game overnya, terus konfirmasi keluar, terus di bagian menu awal permainan dan menu pilih temanya. Untuk selanjutnya itu ada hand tracking system yang berfungsi untuk mendeteksi tangan pemain menggunakan webcam dan menggunakan media pipe untuk CV zone dan memaksimalkan mendeteksi hanya dua tangan. Jadi selain dua tangan dia tidak akan bisa mendeteksi lagi. Kemudian ada deteksi jari telunjuk yang berfungsi mengambil posisi landmark tangan yang menggunakan indeks 8 digunakan sebagai ujung jari telunjuk digunakan untuk kontrol menu dalam game yang berada di bagian sini ya. Kita menggunakan landmark 8 untuk mengetahui posisi jari telunjuk.
Kemudian ada sistem kontrol pedal yang digunakan untuk mengambil posisi tangan pemain, menggerakkan pedal mengikuti posisi tangan, serta membatasi pedal agar tidak keluar dari layar. Kemudian ada mode player versus player, yaitu fungsinya menggunakan tangan kiri untuk mengontrol pedal kiri, kemudian tangan kanan untuk mengontrol pedal kanan. Kemudian dua pemain dapat bermain secara bersamaan. Yang berada di bagian, nah di bagian ini. Ini untuk kontrol pemain di bagian tangan kiri. Ini yang digunakan untuk tangan kanan. Kemudian selanjutnya ada collision detection yang berfungsi untuk mendeteksi tabrakan bola dengan pedal, mengubah arah bola saat terkena pedal dan menambahkan skor pemain. Kemudian ada pergerakan bola yang berfungsi menggerakkan bola secara horizontal dan vertikal, kemudian membuat animasi bola secara berjalan secara real time. Selanjutnya ada skor sistem yang berfungsi menampilkan skor pemain secara real time, kemudian update skor setiap terjadi collision. Jadi skor sistem di sini tuh dari game ini tuh game sistemnya setiap bola mengenai pedal itu akan menambahkan satu skor untuk player yang mengenai bola tersebut. Kemudian untuk saat sistem game overnya itu mengecek apakah bola keluar dari arena, kemudian mengakhiri permainan dan menampilkan halaman game over. Untuk skornya sendiri yaitu total dari jumlah pantulan dari player satu dan player 2. Misalnya contoh dari player satu sendiri itu terdapat 3 pantulan. Kemudian dari player 2 terdapat 2 pantulan. Nah, untuk sistem game overnya sendiri, total skornya itu jadi digabung dari pantulan player satu dan player 2. Jadi nanti skor akhirnya itu 5. Nah, untuk hasilnya, berdasarkan hasil pengujian seluruh fitur utama pada game berhasil berjalan dengan baik. Sistem mampu mendeteksi tangan secara real time dan pergerakan pedal sesuai posisi tangan pengguna. Collision detection juga berjalan dengan baik sehingga bola dapat memantul secara normal saat mengenai pedal maupun batas area permainan. Selain itu, mode player versus player dan player versus komputer berhasil dijalankan dengan stabil. Fitur menu interaktif, pilihan sistem, serta perubahan tampilan background dan pedal juga berhasil diimplementasikan sehingga game menjadi lebih menarik dan interaktif. Untuk kendala dan solusinya sendiri yaitu yang pertama MediaPipe tidak dapat diinstal pada Python 13, 3.13. Nah, karena library ini belum mendukung sepenuhnya versi Python terbaru. Kemudian yang saya lakukan yaitu mendowngrade Python saya yang dari Python 3.13 menjadi 3.10 agar kompatibel dengan MediaPipe yang ada. Kemudian yang kedua ada deteksi tangan kadang sering menghilang. Kemungkinan penyebabnya yaitu pencahayaan yang kurang stabil dan gerakan tangan terlalu cepat. Solusinya saya meningkatkan nilai detection confidence dan menggunakan pencahayaan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir kendalanya yaitu klik gesture kadang tidak terdeteksi penyebabnya karena jari terlalu kecil atau terlalu cepat. Solusinya saya menambahkan sistem click threshold dan cooldown detection. Kemudian selanjutnya untuk demo programnya sendiri, langsung saja kita run Python filenya. Nah, di sini terdapat menu awal dari game. Yang pertama ada menu play dan menu exit. Kita bisa menggunakan jari telunjuk untuk mengontrol game ini sendiri. Yang pertama kita coba untuk exit. Nah, di sini sudah ada kayak semacam notifikasinya. Apakah ingin keluar? Kalau ya, berarti langsung keluar dari permainan. Jika tidak, maka akan kembali ke menu awalnya. Langsung saja kita mulai. Nah, untuk di sini kita harus memilih tema terlebih dahulu. Yang pertama ada tema astronot, beach, kemudian ada ninja. Ya, kita akan memilih mode untuk tema astronot. Nah, di sini sudah ada kotakannya kalau tema itu sudah terpilih. Kemudian kita pilih game modenya. Misal kita player versus player, lalu kita play. Nah, di sini tangan kanan dan tangan kiri sudah terdeteksi untuk menggerakkan pedal kanan dan pedal kiri.
Jika bola menyentuh batas atau keluar dari area, maka game akan berakhir. Dan total skor akan dihitung dari eh, total skor dari pemain satu dan pemain 2 untuk digabungkan. Untuk memulai game kembali, kita bisa menekan menekan keyboard R untuk merestart game. Nah, kemudian untuk keluar ke menu awal atau kita ingin memilih tema yang lain, kita bisa menekan M pada keyboard. Kita bisa menu pantai, kemudian kita bisa lawan AI juga atau komputer. AI-nya di sini akan otomatis mengikuti gerakan dari bola. Jika bola ke atas, dia akan ikut ke atas. Jika bola ke bawah, dia akan ikut ke bawah. Nah, ini adalah player versus AI yang tadi. Kemudian kita coba exit. Nah, mungkin demo program hanya segitu. Selanjutnya untuk kesimpulan, Gimpong interaktif berbasis Python berhasil dibuat dengan memanfaatkan teknologi computer vision menggunakan OpenCV, MediaPipe, dan CVZone. Sistem hand tracking dapat digunakan sebagai kontrol permainan secara real time sehingga pemain dapat menggerakkan pedal menggunakan tangan tanpa perangkat tambahan. Kemudian selain itu fitur menu, pemilihan tema, mode permainan player versus player dan player versus komputer serta AI oponen berhasil diimplementasikan dengan baik sehingga membuat permainan menjadi lebih interaktif dan menarik. Proyek ini menunjukkan bahwa teknologi computer vision dapat diterapkan secara efektif dalam pengembangan game interaktif modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.